lagi kita akan mempelajari mengenai anatomi jalan lahir, terutama bagian yang kerasnya atau bagian tulang-tulangnya. Jadi di sini adalah gambaran pelvis. Jadi seperti kita ketahui, pelvis itu dibagi menjadi pelvis mayor dan pelvis minor. Ya, yang dimaksud dengan pelvis mayor itu batas atasnya ini kita bisa lihat. Ini adalah crista iliaca kiri, ini yang kanan. Jadi jarak antara atau ruang yang dibentuk antara crista iliaca pada bagian atas dengan bagian bawahnya itu ada linea terminalis. Ya, ini linea terminalis. Nah, ini untuk yang kanan, kemudian yang kiri ini crista iliaca, bagian superiornya ini linea terminalis di bagian bawahnya. Jadi ruangan inilah yang kita sebut dengan pelvis mayor atau false pelvis. Nah, berikutnya itu ada pelvis minor. Inilah yang sebenarnya yang akan dilalui oleh janin pada saat proses persalinan normal. Jadi pelvis minor itu dibentuk oleh bagian atasnya itu ini adalah apertura pelvis superior. Ya, ini adalah apertura pelvis superior, pintu atas panggul. Jadi kalau kita lihat dia seperti seperti pintu memang. Ya, celahnya ini yang disebut dengan apertura pelvis superior. Nah, sedangkan untuk apertura pelvis inferiornya dia berada pada bagian bawah ini, bagian inferior. Nah, jadi kita lihat ya, ini adalah apertura pelvis inferior atau pintu bawah panggul atau pelvic outlet. Nah, ruangan ini, yang saya masuki oleh tangan saya ini, kepalan tangan saya, inilah yang disebut dengan capitas pelvis minor atau true pelvis. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk apertura pelvis superior, dia dibentuk bagian belakangnya ini adalah promontorium ya, bagian yang paling menonjol pada tepi atas os sacrum. Kita tahu ini adalah os sacrum. Ini adalah tepi atasnya yang kita sebut dengan promontorium. Kemudian ke arah lateral dia dilewati atau terdiri dari margo anterior daripada ala osis sacri. Ya, ini adalah ala osis sacri. Untuk yang dexter, ini yang sinisternya. Jadi ini margo anterior ala osis sacri. Kemudian pada ke arah lateral lagi menuju ke anterior, dia dibentuk oleh linea iliopectinea. Ya, linea iliopectinea sepanjang ini. Nah, yang terdiri dari linea arcuata dan linea pectinea. Kemudian pada bagian anterior dia terdiri dari crista pubica yang ini, tonjolan ini crista pubicum. Kemudian bagian tengahnya ini ada symphysis pubis. Ini untuk bagian kanan, untuk yang kiri juga sama, promontorium. Kemudian margo anterior ala osis sacri, linea iliopectinea, crista pubicum, dan symphysis pubis pada bagian anterior. Jadi inilah yang membentuk apertura pelvis superior. Kemudian untuk apertura pelvis inferior, nah ini ya, seperti kemarin saya jelaskan, kalau kita tarik garis antara tuber ischiadicum kanan dengan kiri, ini os ischium ya, ini kanan, ini kiri, ini os pubis, ini yang kanan, ini yang kiri. Jadi kalau kita bentuk garis seperti ini, seperti ada garis khayal di sini. Nah, di crista pubicum kanan dengan kiri, tuber ischiadicum kanan dengan kiri kita hubungkan. Nah, ini bentuk seperti dua segitiga, saya sebutkan. Segitiga yang pertama dia yang ke arah anterior. Jadi sebentar. Nah, kalau tadi dasarnya ini segitiga yang pertama itu yang ke arah anterior ya, dimana puncaknya adalah tepi bawah symphysis. Dan di sini ada ramus ischiopubicum kanan dan kiri sebagai sisi-sisinya. Sedangkan yang bagian posterior, kalau kita lihat seperti ini, nah ini dasarnya, garis yang saya buat ini, garis khayal antara tuber ischiadicum kanan dengan kiri. Kemudian puncaknya itu adalah os coccyx di bagian belakang. Terlihat ya os coccyx ini. Kemudian sisi-sisinya adalah ligamentum sacrotuberale.
Tidak terlihat di sini karena ini hanya bagian tulangnya yang terlihat. Kemudian ada beberapa konjugata atau jarak yang perlu kita ketahui, baik itu pada apertura pelvis superior dan inferior. Ya, kita lihat pertama itu pada apertura pelvis superior itu ada yang disebut dengan konjugata vera. Konjugata vera. Nah, dia adalah jarak dari promontorium di belakang dengan tepi atas simfisis seperti ini. Ini adalah konjugata vera. Kemudian yang kedua itu ada konjugata obstetrik. Nah, konjugata obstetrik seperti ini. Jarak antara promontorium dengan bagian dalam simfisis. Ini adalah konjugata obstetrika. Jadi berbeda ya. Ini tadi konjugata vera. Seperti ini konjugata obstetrika. Selanjutnya ada konjugata transversa. Transversa itu dihubungkan antara linea iliopectinea kanan dengan kiri seperti ini. Ini adalah konjugata transversa. Selanjutnya ada konjugata obliqua. Jadi kita lihat pada bagian anterior daripada ala osis sacri, tepatnya di dekat sacroiliac joint ya, persambungan antara sacrum dengan os ilium ini. Kita buat titik, kemudian kita seberangkan berbentuk oblik ke arah kontralateralnya seperti ini di linea iliopectinea. Nah, ini adalah gambaran dari konjugata obliqua daripada apertura pelvis superior. Kemudian kaitannya dengan konjugata diagonalis yang kita dapatkan dari vaginal tusae. Jadi kalau kita bayangkan kita melakukan vaginal tusae, kita memasukkan kedua jari kita ke dalam vagina sampai menelusuri ini. Nah, tangan kita akan berhenti di sini. Jadi setelah ibu jari dengan telunjuk ini akan berhenti tepat di bawah simfisis. Kemudian kita akan mencoba meraba promontoriumnya. Nah, jarak yang kita dapatkan ini dari pemeriksaan vaginal tusae atau pemeriksaan dalam ini kita sebutnya dengan konjugata diagonalis. Perlunya apa? Kita periksa ini untuk memprediksi panjang konjugata vera. Jadi konjugata vera tadi ya, jarak antara promontorium ke tepi atas simfisis ini kita hitung dengan konjugata diagonalis dikurangi dengan 1,5 cm. Jadi itu pentingnya. Selanjutnya untuk bagian inferior, apertura pelvis inferior atau pelvic outlet itu ada dua ukuran ya. Ukuran yang pertama itu adalah konjugata diameter anteroposterior. Jadi jarak antara anterior dan posterior. Jadi puncak-puncak segitiga tadi yang kita hubungkan. Jadi dari anterior ini ya, tepi bawah simfisis ke koksik. Ini adalah diameter anteroposterior untuk pelvic outlet atau apertura pelvis inferior. Selanjutnya ada diameter transversa, yaitu jarak antara tuber ischiadicum kanan dengan kiri. Ini adalah diameter transversa daripada apertura pelvis inferior.